Baik, selamat siang Pak Patrick. Di sini saya Gabriela Rosida Putri Nambaban dengan NIM 19221408. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama dengan ibu saya. Di sini ada ibu saya itu Ibu Ninta. Mungkin di sini Mama bisa memperkenalkan diri secara singkat. Baik, nama saya Ninta Rosalina Tarigan. Saya adalah orang tua dari Gabriela Rosida Putri Nababan. Dan kebetulan kami tinggal di Batam, anak-anak tinggal di Jogja. Oke, itu aja. Baik, itu sedikit perkenalan dari mama saya. Baik, di sini saya akan mengajak mama saya untuk mengobrol sebagai narasumber dalam tugas saya ini. Yang pertama pertanyaannya adalah, menurut mama pada saat sekarang ini kira-kira kehidupan yang sedang mama alami ini sedang berada di persimpangan jalan atau enggak? Kebetulan untuk saat ini tidak ada. Jalan lagi mulus. Kalaupun ada halangan yang tidak berat lah, masih bisa diatasi. Terus gimana sih caranya Mama untuk mengatasi pemikiran-pemikiran mengenai permasalahan hidup dan bagaimana tata keyakinan Mama dalam meyakinkan proses kehidupan ini? Kalau untuk solusi dan cara-cara menghadapinya, memang awal-awal agak berat. Karena kebetulan untuk memulai usaha, misalnya kita usaha baru itu agak susah, tapi ya dengan keyakinan diri bisa lah Mama hadapi pelan-pelan. Itu pun harus ada benturan-benturan kanan kiri, tapi dicoba untuk dapat kuat dan tetap berkeyakinan teguh pasti bisa. Dan sampai akhirnya sampai saat ini kebetulan sesuai dengan harapan. Itu aja. Terus gimana sih caranya Mama tuh memilah-milih pemikiran-pemikiran yang sebenarnya ada di kepala Mama? Itu kan harus dipilih-pilih tuh. Nah, gimana cara Mama untuk memilih-milihnya? Sebenarnya bukan dipilih-pilih ya, tapi kita menghadapinya pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan itu kita tidak terburu-buru menghadapinya. Dan untuk jalan keluarnya pun tidak perlu terburu-buru. Jadi harus step by step, pelan-pelan. Langkah pertama, kalaupun ada penghambat, itu harus ada solusinya. Dan selama ini kebetulan ya, itu aja. Oke, yang selanjutnya kira-kira setiap keputusan yang Mama ambil itu yang paling berpengaruh itu apa sih yang membuat Mama ngambil keputusan itu? Pengaruhnya tuh apa? Yang bikin Mama kayak misalnya Mama ambil keputusan A, ada pilihan A, ada pilihan B. Ternyata yang menurut Mama mau ambil itu A. Nah, kenapa Mama ambil itu? Seberapa berpengaruhkah itu? Pengaruhnya seperti apa? Kalau untuk ambil keputusan memang harus ada istilahnya gambaran. Oh, step 1 begini, begini, begini. Sedangkan kalau misalnya step 1 ada hambatan, kita pasti melangkah ke planning yang kedua. Dan kebetulan memang rata-rata untuk planning pertama tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita masuk ke step kedua. Kebetulan step kedua oke, dan kita bisa menghadapinya, ya kita jalanin. Baik, walaupun memang ada lika-liku, tapi itu tetap harus dijalanin. Tapi sejauh ini masih bisa di-handle. Dan tentunya harus ada keyakinan. Karena semuanya tidak boleh terburu-buru. Kalau semuanya terburu-buru, pasti susah untuk
dapat solusinya. Itu aja. Oke. Apakah ada sosok atau siapa atau apa yang membuat hal itu menjadi pemikiran atau pertimbangan dari setiap keputusan atau pemikiran Mama? Pengaruhnya maksudnya. Iya, apa yang mempengaruhi? Apakah ada siapa orang atau keadaan? Kalau untuk sejauh ini untuk pengaruh besar sih, kalau untuk orang sih seseorang tuh memang tidak pernah. Tapi Mama cuma berdoa dan punya semangat harus bisa. Dan kebetulan itu sejauh ini memang dijalani, dan kebetulan keyakinan itu keyakinan teduh sama Tuhan aja. Jadi kalaupun salah melangkah, jadi tidak terlalu kecewa karena Mama pasti ada jalan keluar dan ada planning yang berikutnya yang membuat jalan keluar itu pasti berhasil. Diimanin aja. Pasti Tuhan kasih jalan walaupun istilahnya tanpa ada bantuan dari seseorang, tapi Mama yakin. Karena selama ini pengalaman hidup yang membuat begitu. Itu aja. Oke, Ma. Kira-kira ada nggak sih, Ma, pelajaran hidup yang pahit yang masih diingat sampai sekarang? Atau yang disesali gitu? Kalau yang pahit pasti lah. Kalau hidup itu pasti ada yang pahit dan yang disesali itu pasti ada. Kalau yang pahit ya mungkin semua orang juga pasti menghadapinya. Kalau pahit istilahnya yang di luar dari planning Mama lah. Yang tadinya biasa harus kayak mungkin ibu-ibu yang lain, tapi ini kan tidak bisa. Jadi tetap harus bergerak dan bergerak terus untuk mencari kehidupan dan mencari keuangan. Dan itu sampai sekarang karena Mama terus. Dan kalau yang disesali ya istilahnya ya, memang ada penyesalan, tapi itu tidak boleh dibuat istilahnya dibuat terus pertanyaan kenapa begini hidup ini boleh. Jadi untuk sesali istilahnya udah sekarang udah dibuang jauh-jauh, dinikmati aja sekarang dengan hasil yang ada, biar terus bergerak sampai sehat dan sampai semampu-mampu. Itu aja. Oke. Terus yang selanjutnya, kira-kira apa nih profesi Mama sekarang? Profesi Mama awalnya sih tidak ada punya untuk menjadi coach renang. Tadinya awalnya background-nya memang perhotelan dan kebetulan berkecimpung di dunia perhotelan. Tapi ternyata setelah berkeluarga, dunia itu harus ditinggalkan. Tahun 99 Mama tinggalkan dunia perhotelan dan akhirnya menerima mahasiswa privat. Nah, itu sampai sekarang itu yang digelutin sampai tua, sampai sesanggupnya, sampai sesehatnya. Karena istilahnya itu waktunya tidak habis lah. Jadi Mama waktunya fleksibel. Jadi bisa diatur sendiri. Murid yang mengikuti waktunya Mama. Gitu aja. Oke, boleh dong Mama cerita sedikit kegiatan Mama sebagai coach renang ini kira-kira kegiatannya seperti apa dan memakan waktu berapa waktu gitu untuk Mama mengajar? Kalau waktu untuk melatih memang tidak lama. Misalnya kalau kebetulan satu hari ada kelas di kolam tertentu, itu paling cukup 3 jam, 4 jam itu untuk kelas. Karena kalau untuk kelas datangnya berbeda-beda waktunya. Dan kalau untuk privat memang itu lebih sedikit waktunya, antara 1 sampai 1,5 jam udah selesai. Itu untuk privat itu kebanyakan ya 1 atau 2 orang. Tapi kalau misalnya menangani anak-anak kebutuhan, ya paling Mama butuh waktu cuma 1 jam aja udah selesai. Itu untuk 1 orang. Nanti dilanjut lagi untuk
terapi satu anak kebutuhan selanjutnya lagi ke depan itu pun cuma sejam aja, tidak lama. Oke, jadi sedikit bercerita, mama saya ini bukan hanya mengajar anak-anak dengan keadaan normal, tapi juga dengan keadaan special needs, ya kan, Ma? Iya. Anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu next pertanyaan, kira-kira menurut Mama arti atau makna dari sukses itu apa sih, Ma? Kalau menurut Mama sukses itu bukan dalam arti pendidikan kita S1, S2, S3 atau sampai S4. Tapi dilihat dari kesuksesan itu kita bagaimana mensikapi arti kehidupan sampai kita merasa oh inilah jalannya kita. Istilahnya sandung-sandung itu perlu. Tidak boleh jalan itu mulus-mulus. Kita pasti harus tersandung kanan kiri, depan belakang itu pasti. Dalam keadaan jatuh dan bangkit lagi, nanti tak jatuh lagi itu pasti ada. Jadi kesuksesan itu bukan dilihat dari bagusnya kita sekolah kemana, luar negeri kah atau kemana. Bukan itu kesuksesan, karena banyak yang berpendidikan tinggi tapi dia tidak ada kesuksesan dan malah kehidupannya hancur. Jadi istilahnya kalau sukses menurut Mama itu ya dari istilahnya dari cara kita menjalani kehidupan ini sampai kapanpun istilahnya kita tak sakit, kita menjalaninya bagaimana, atau kita kebentur dengan masalah-masalah keluarga atau masalah pribadi, harus kita bisa hadapi dalam keadaan tenang. Menurut Mama itu kesuksesan, dia bukan arti kata dari harta ya, tapi dari bagaimana cara kita menjalani hidup sampai akhirnya kita berumah tangga, sampai nanti punya cucu dan cicit gitu. Oke, terima kasih Mama untuk waktunya, untuk pertanyaannya udah cukup sampai di sini aja. Mungkin dari Mama ada yang mau ditambahkan untuk obrolan kita ini? Oke, kalau sudah cukup oke. Kalau dari Mama cuma ada satu aja. Kita harus jalani hidup ini dengan cara kita dan keyakinan kepada Tuhan. Itu aja. Lainnya tidak perlu orang sana sini, siapa-siapa tidak perlu. Selainnya kita imani, terutama hati kita dan pikiran kita harus tetap positif. Itu aja, ya. Oke. Siap, Ma. Oke, terima kasih Ma untuk waktunya. Mungkin ini sekian video dari saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen karir yang diampu oleh Bapak Patrick. Sekian video wawancara saya bersama dengan ibu saya. Sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Oke.